Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kali ini materi yang akan dibahas mengenai sastra maritim di Indonesia dari perspektif travelog atau catatan perjalanan penjelajah barat. Dikenal sebagai negara kepulauan, berdasarkan data tim toponimi tahun 2010, Indonesia memiliki pulau sebanyak 13.487 buah, dan jumlah pulau ini yang diverifikasi dan dikirimkan ke PBB untuk mendapatkan pengakuan formal. Hal ini seperti yang dikutip di dalam Brigjen Hargo tahun 2017. Dengan wilayah yang luas, sebagian penduduk Indonesia yang tersebar di berbagai wilayah pesisir memandang kekayaan laut tidak hanya sebagai komoditi perdagangan, tapi juga simbol kehidupan penduduk pesisir. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Susilowati pada tahun 2017. Indonesia sendiri merupakan salah satu daerah kepulauan terluas di dunia dengan wilayahnya yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Hindia. Letak strategis ini membawa penjelajah barat mengunjungi Indonesia dengan berbagai alasan, mulai dari kekayaan alam Indonesia yang sangat subur, yang dipenuhi rempah-rempah, hingga posisi Indonesia yang optimal untuk perdagangan. Awal penjajahan Indonesia oleh Belanda juga diawali daya tarik Indonesia yang mempunyai rempah-rempah yang berlimpah. Hal ini yang menjadi alasan bangsa barat seperti Portugis, Belanda, dan Inggris datang untuk menguasai Indonesia. Merujuk pada fakta sejarah bahwa Indonesia pernah dijajah oleh bangsa barat, reinterpretasi dan revitalisasi budaya maritim Indonesia berdasarkan catatan perjalanan para penjelajah barat tahun 1800-an penting dilakukan. Catatan tersebut dipilih karena budaya maritim Indonesia memposisikan perairan seperti laut, sungai, dan danau sebagai entitas vital dalam praktik keseharian kultural, di mana elemen sosiokultural dan politiknya diobservasi dan dicatat oleh para penjelajah barat. Analisis atas aspek ini urgent dilakukan karena representasi kemaritiman Indonesia masih diperdebatkan. Sebagai sebuah penanda kebudayaan maritim yang terrefleksi dalam karya sastra ataupun teks maritim, terdapat bentuk penghargaan akan nilai budaya yang dimiliki, dan ini digambarkan di kehidupan masyarakat di daerah perairan. Nilai budaya tersebut syarat akan nilai maritim dan terkait dengan sejarah, asal-usul, mitologi, dan kepercayaan seperti yang diutarakan oleh Murti pada tahun 2017. Dan contohnya ini terdapat di dalam legenda, novel, maupun catatan perjalanan. Sebagai contoh, di dalam legenda Lipi Poleng Tanah Lot dapat ditafsirkan bahwa laut merepresentasikan kesakralan tempat yang keasliannya dilestarikan, tidak hanya untuk pemeliharaan ekosistem, tapi juga sebagai landasan kearifan lokal. Di sisi lain, penggambaran budaya maritim tidak sebatas asal-usul dan tradisi, tapi juga terkait dengan aspek kehidupan masyarakat, seperti aspek ekonomi, aspek sosial, dan juga politik, yang digambarkan oleh novel Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata pada tahun 2005. Selain legenda dan novel, catatan perjalanan dapat dikategorikan sebagai teks naratif maritim yang dapat digunakan sebagai sumber untuk meneliti pandangan penulis mengenai budaya maritim atau budaya perairan. Hal ini seperti yang didefinisikan oleh Morev and Moreva pada tahun 2015, bahwa catatan perjalanan sebagai catatan naratif hasil pengamatan penjelajah dalam perjalanannya dan petualangannya di satu wilayah, yang terkait dengan aspek geografis, sosiokultural, maupun ekonomi politik. Salah satunya adalah Travelog atau catatan perjalanan Marco Polo yang berjudul The Travel pada tahun 2016.
yang menggambarkan narasi perjalanan tempat yang dilalui di wilayah Asia pada tahun 1260 hingga tahun 1295 dan menggambarkan penduduk lokalnya. Selain itu, catatan perjalanan juga dapat dijadikan acuan sebagai pembanding bagaimana penjelajah atau penulis dari satu era memandang pihak tertentu. Karena di dalamnya terefleksi opini dan sudut pandang penulis atas hasil pengamatannya. Dengan memperhatikan suara opini dan posisi penulis, pembaca dapat mengetahui pesan eksplisit dan implisit di dalam teks. Dan kembali merujuk pada fakta sejarah atau sejarah dunia yang erat dengan budaya perairan, jalur maritim memegang peran penting dalam peradaban dunia, mulai dari zaman Mesopotamia hingga sekarang. Hal ini seperti yang ditulis oleh Paine pada tahun 2013. Jalur maritim telah membawa pengaruh budaya melalui perjalanan panjang yang berhembus dari hilir ke hulu. Perjalanan melalui selat, sungai, laut, menjelajah pulau hingga menembus benua ada di dalam catatan Molat pada tahun 1980. Aktivitas ini menjadi penggerak dalam penciptaan dan pelestarian adat istiadat, gagasan dan kepercayaan, dan sentimen penjelajah pada tempat baru yang diekspresikan melalui puisi, seni musik, tarian, penyebaran agama, ataupun catatan perjalanan. Adaptasi progresif, akulturasi budaya, hingga perkembangan budaya, agama, hukum, politik, ekonomi, dan perdagangan tentunya mempengaruhi budaya keseharian maritim. Istilah sastra di dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sanskerta. Akar kata sas berarti alat, sarana. Sementara sastra dapat berarti alat untuk mengajar, buku petunjuk, buku instruksi, atau pengajaran. Awalan su berarti baik dan indah, sehingga susastra dapat dibandingkan dengan belles lettres. Hal ini seperti yang dikutip dalam Brahmana tahun 2008. Dengan demikian, sastra berperan sebagai media dalam perkembangan budaya. Eagleton menjelaskan bahwa sastra merupakan karya tulisan indah atau belles letters yang mencatatkan sesuatu dalam bentuk bahasa yang dipadatkan, didalamkan, dibelitkan, dipanjangkan, dipendekkan, diputarbalikkan, dijadikan ganjil, atau cara pengubahan estetis lainnya melalui alat bahasa. Sumarjo dan Saini berpendapat bahwa sastra adalah ungkapan pribadi manusia yang berupa pengalaman, pemikiran, perasaan, ide, semangat, keyakinan dalam satu bentuk gambaran konkret yang membangkitkan pesona dengan alat bahasa. Pada tahun 2019, Tabroni membagi sastra menjadi dua jenis, yaitu sastra imajinatif dan sastra non-imajinatif. Sastra imajinatif terdiri atas puisi, prosa, dan drama, sedangkan yang non-imajinatif terdiri atas karya-karya yang berbentuk esai, kritik, biografi, autobiografi, memoir, catatan harian, dan surat-surat. Catatan perjalanan yang dituliskan para pelayar atau penjelajah barat dapat dipandang sebagai karya sastra maritim yang termasuk ke dalam karya sastra non-imajinatif. Dalam kerangka ini, menurut Elvira, segala bentuk tulisan atau ujaran yang berkembang dan dilestarikan oleh masyarakat pesisir atau yang berisi nilai-nilai kehidupan atau petuah tentang kemaritiman disebut dengan sastra maritim. Berbicara mengenai sastra maritim, kita dapat mengaplikasikan teori postkolonialisme pada catatan perjalanan atau travelog penjelajah barat di tahun 1800-an. Pada tahun 70-an, istilah postkolonial didefinisikan sebagai masalah pasca kemerdekaan di seluruh dunia secara historis dan ideologis. Berdasarkan pendapat Matt Carrick yang diterbitkan tahun 1993, postkolonialisme merupakan strategi teoritis dan kritis
yang digunakan untuk meneliti kebudayaan dalam bidang kesusastraan, politik, dan sejarah dari koloni-koloni negara Eropa dan hubungannya dengan negara lain di dunia. Analisis wacana postkolonial diaplikasikan pada karya sastra untuk menelusuri aspek-aspek yang tersembunyi atau sengaja disembunyikan hingga memunculkan perspektif bagaimana kekuasaan dapat mendominasi, namun di sisi lain dapat membongkar disiplin ilmu dan ideologi yang mendasarinya. Dapat disimpulkan bahwa teori postkolonial mempertanyakan pengaruh negatif atas apa yang dipandang bermanfaat bagi kekuasaan imperial, misalnya yang menyangkut isu rasisme dan eksploitasi dengan mempersoalkan posisi subjek kolonial dan postkolonial, seperti yang dikatakan oleh Hartawat. Salah satu penggagas teori postkolonial adalah Homi Bhabha. Dalam teori postkolonial, Bhabha mengusung konsep hibriditas, mimikri, dan ambivalensi. Yang pertama adalah hibriditas yang merupakan perpaduan berbagai latar belakang budaya di dalam diri individu, sehingga menciptakan identitas diri yang baru. Hal ini dilakukan agar dapat diterima dari kelompok yang dominan, di sini adalah penjajah, kemudian yang terjajah harus memimikri budaya penjajah. Dengan demikian, mimikri adalah tindakan peniruan yang dilakukan oleh pihak terjajah dengan harapan dapat mencapai tingkat kekuatan yang setara dengan penjajah. Namun pada kenyataannya, pihak yang terjajah tidak akan sepenuhnya menjadi seperti penjajah. Lebih lanjut, Bhabha menjelaskan bahwa mimikri mengarah pada dua masalah, yaitu dari masalah mimikri itu sendiri dan masalah ambivalensi. Ambivalensi adalah daya tarik dan tolakan simultan yang kompleks terhadap penjajah oleh terjajah. Dan ambivalensi terjadi ketika masyarakat menghadapi budaya yang berlawanan dari lingkungan mereka. Dan dengan teori postkolonial, kita dapat melihat bagaimana bangsa Barat pada tahun 1800-an memandang Indonesia sebagai bangsa Timur dalam catatan perjalanan para pelayar atau penjelajah Barat. Dengan mengaplikasikan teori postkolonial Bhabha, travelog ini bisa memunculkan unsur-unsur hibriditas, mimikri, dan ambivalensi. Dan dalam catatan perjalanan bangsa Barat ini, diharapkan dapat memerangi efek residual kolonialisme pada aspek budaya, khususnya pada budaya maritim Indonesia. Selanjutnya, teori postkolonial digagas oleh Edward Said, yaitu adalah Orientalisme. Istilah Orientalisme merupakan konsep yang menonjol tentang perbatasan antara Timur dan Barat yang diciptakan oleh Barat, di mana Barat disubordinasikan orang-orang Timur dan memposisikan diri mereka sebagai ras yang lebih unggul dibandingkan dengan yang Timur. Dan di sini kita bisa melihat bahwa oposisi biner tidak dapat dilepaskan dari wacana postkolonial karena melibatkan penguasa dan terkuasa serta penjajah dan terjajah seperti yang diutarakan oleh Said. Dan pengetahuan tentang Timur dioperasikan melalui Eurocentrisme yang ditangani oleh negara-negara Barat dengan tujuan membangun hubungan kekuasaan antara Orient yaitu Timur dan Oksiden yaitu Barat yang pada akhirnya menyebabkan ketidakseimbangan atau bias pada sisi Orient seperti yang diungkapkan oleh Musa Vinaya yang diterbitkan pada tahun 2011. Selanjutnya adalah studi subalternitas oleh Gayatri Spivak. Di dalam studi subaltern, Spivak menyerang sikap Eurosentris Barat. Spivak percaya bahwa pengetahuan tidak pernah bersalah, dan ini selalu dikaitkan dengan kepentingan dan kekuatan Barat. Spivak melihat nasib subjek subaltern dan bagaimana hal ini dirusak oleh politik representasi.
Representasi hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hak istimewa di dalam masyarakat, dan representasi subjek subaltern yang efektif dapat menjadi usaha yang sia-sia. Dengan demikian, subaltern akan selalu berada di medan margin atau di pusat kesunyian atau di pusat ketidakbersuaraan. Teori subaltern dari Spivak berkontribusi lebih banyak untuk mengungkap dan menganalisis kompleksitas hubungan kekuasaan. Spivak menolak gagasan bahwa ada masa lalu prakolonial yang bisa dipulihkan. Nostalgia kehilangan asal, akar, dan budaya asli adalah satu proyek yang tidak sempurna karena tidak ada masa lalu prakolonial yang murni. Untuk memulihkan ini, masyarakat sebenarnya telah diubah oleh kolonialisme. Dan penerapan teori ini dalam konteks masyarakat adat Indonesia, terutama dalam menganalisis travelog, catatan perjalanan penjelajah barat ini bermakna dalam menjelaskan konsep eksistensi atau konsep kehadiran bagi timur atau bagi pribumi atau bagi komunitas minoritas lokal yang hidup di bawah sistem yang hegemonik. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Hidayat. Selanjutnya, kita melihat pada travelog Nathaniel Nutmeg. Di sini kita melihat oposisi biner atau Orient Timur versus Ossiden Barat. Pembungkaman dan marginalisasi yang dilakukan oleh bangsa Barat terhadap masyarakat pribumi sebagai subaltern terefleksi dalam Nathaniel Nutmeg melalui pengontrasan Barat dan Timur. Menurut Said, oposisi biner tidak bisa dilepaskan dari wacana postkolonial karena melibatkan penguasa dan terkuasa serta penjajah dan terjajah. Semua penjajaran tersebut digunakan untuk mendefinisikan Barat sebagai superior dan Timur sebagai inferior, dan bahwa Timur telah membantu mendefinisikan Eropa sebagai citra, ide, kepribadian, dan pengalaman yang kontras. Kita juga melihat stereotip tentang Orient atau Timur yang dituliskan dalam catatan perjalanan Nathaniel Nutmeg. Orient atau Timur dikonstruksikan sebagai sesuatu yang berbeda dan terpisah dari Barat. Timur dianggap sebagai terbelakang atau mundur, dan pembedaan ini yang memfasilitasi pengasingan Timur dan mengilhami teori yang rumit. Kemudian pada novel, disebutkan di novel, pada deskripsi sosial, dan pada catatan politik mengenai bangsa Timur, tentang orang-orangnya, kemudian tentang adat istiadat, tentang pola pikir, takdir, dan lain-lainnya. Dan ini direfleksikan di dalam Nathaniel Nutmeg, di mana masyarakat pribumi digeneralisasikan sebagai orang-orang barbar yang mudah dieksploitasi dan diperbudak. Seperti yang terjadi pada pelayaran pertama, para kru memandang penduduk asli sebagai orang barbar liar yang sangat mudah dieksploitasi. Kedua pihak tidak dapat berkomunikasi satu sama lain karena ucapan mereka sepenuhnya diucapkan melalui tenggorokan dan mereka mendesakkan lidah mereka sedemikian rupa. Sehingga dalam 7 minggu kami tinggal di sini, di tempat ini, orang tercerdas di antara kami tidak bisa belajar satu kata dari bahasa mereka. Sebaliknya, para pelaut Inggris berbicara kepada mereka dengan bahasa ternak. Ketika mereka ingin membeli lembu, mereka akan mengatakan mo. Ketika mereka menginginkan domba, mereka akan mengatakan ba. Dan ini terdapat di dalam Nathaniel Nutmeg pada halaman 61. Penghinaan terhadap Timur yang dilakukan dengan cara menirukan suara hewan untuk berkomunikasi dengan masyarakat setempat ini merupakan upaya yang dilakukan Inggris sebagai bangsa Barat untuk membuat penduduk setempat merasa inferior. Dan ini terjadi dalam proses penggambaran stereotip Timur dalam penamaan konsep Eurosentris. Eropa atau Barat pada dasarnya dipandang rasional, berkembang, manusiawi, unggul, berbudi luhur, normal, dan maskulin, di mana Inggris menceritakan bahwa sekalipun orang tercerdas di antara mereka tidak dapat mempelajari bahasa lokal yang rumit dan tidak jelas. Di samping itu,
Hal ini menyiratkan Timur dipandang sebagai irasional dan terbelakang, seperti yang dikatakan oleh McPhee tahun 2002. Bangsa Barat memandang orang Jawa sebagai orang yang biadab dan kejam dalam cara mereka membela dan mempertahankan diri. Seperti yang terdapat di dalam Nathaniel Nutmeg halaman 48, di dalam satu kesempatan, istana raja dihancurkan di tempat lain. Sekelompok tahanan yang baru ditangkap dan disiksa, dan setelah kami membalas dendam atas persetujuan para perwira kapal kami, ini seperti yang ditulis oleh anggota kru yang sama ya, bahwa kami bersiap untuk berlayar dan kapal-kapal itu melanjutkan perjalanan ke pelabuhan terdekat Sidayu, di mana mereka dikejutkan oleh sekelompok penduduk asli Jawa yang menaiki Amsterdam dan membunuh 12 orang sampai mati termasuk nahkoda. Sebelum menemukan diri mereka diserang, Belanda kemudian mengejar penduduk asli kembali ke pantai dengan perahu dayung yang mereka miliki sendiri dan mengeksekusi orang Jawa yang telah membunuh rekan-rekan kami. Di sini kita dapat melihat bahwa Belanda memandang apa yang dilakukan masyarakat pribumi Jawa karena telah membunuh 12 kru kapal Belanda merupakan hal yang biadab dan kejam. Padahal saling membunuh dan menyerang pada masa itu adalah, dalam konteks peperangan itu adalah wajar, dan penjajahan sebagai bentuk perlawanan dan mempertahankan diri serta wilayah mereka. Jadi konteks peperangan dan penjajahan inilah sebenarnya menjadi satu bentuk yang lumrah. Belanda tidak dapat menerima kenyataan yang menurut mereka tidak realistis, bahwa orang Jawa kuat dan siap mempertahankan tanah airnya dari penjajah. Hal ini karena mereka berimajinasi bahwa orang Timur atau di sini Jawa itu lemah dan inferior, sehingga mengejar dan mengeksekusi orang Jawa itu merupakan satu-satunya cara yang diambil Belanda, karena mereka cemas dengan serangan yang dilancarkan oleh orang-orang Jawa. Hal ini juga terrefleksikan oleh apa yang dikatakan oleh Said, bahwa wacana orientalisme dibangun berdasarkan kecemasan oleh Barat dan tidak memberikan gambaran yang realistis tentang Timur. Timur adalah bangsa yang aneh di mata Barat karena beda dengan Barat, baik segi karakter maupun fisik. Stereotip Timur atau Nusantara hidup di mata Barat melalui citra Timur yang tersebar di antara negara-negara Eropa sejak tahun 1500-an, di saat bangsa Barat memasuki masa revolusi maritim seperti yang dikatakan oleh Curtin, yang terrefleksikan dalam travelogue atau catatan perjalanan Nathaniel Nutmeg dari perjalanan yang telah Jourdain tempuh pada tahun 1607 sebagai kapten kapal Inggris, yang membuat ia mengeneralisasi bahwa semua orang masyarakat pribumi, terutama di Nusantara, di Indonesia, adalah orang yang mudah kesal, penentang, pengecut, dan kasar. Pandangan Jourdain tentang masyarakat pribumi Pulau Rune dari caranya menceritakan hal ini kepada temannya merepresentasikan bagaimana Barat hanya menganggap diri mereka sebagai satu-satunya bangsa yang dinilai normal dan lebih unggul dari yang lain, sehingga menghasilkan dan membenarkan posisi Eropa yang dominan dalam sistem dunia kapitalis global. Representasi ini terrefleksi dalam perjalanan kru-kru kapal Inggris beberapa tahun sebelumnya. Seperti yang dicatat dalam Nathaniel Nutmeg, belum pernah kru Inggris melihat orang-orang primitif dan barbar seperti itu, dan mereka menyaksikan orang-orang itu dengan campuran kaget dan jijik. Respon kru kapal Inggris yang kaget dan jijik ini ketika melihat orang-orang pribumi sebagai orang yang primitif dan barbar, ini mengimplikasikan bahwa orang-orang Inggris sebagai bangsa Eropa merasa sebagai bangsa yang beradab dan bermoral, dan tidak terbiasa melihat hal semacam itu. Ini juga merepresentasikan bahwa Barat selalu melihat orang Timur sebagai ras inferior dibandingkan dengan ras bangsa Barat yang dinilai sebagai ras terunggul dalam spektrum ras-ras di dunia. Kemudian dilanjutkan dengan catatan mengenai hati nurani Kun, yaitu yang tidak terganggu oleh kematian begitu banyak orang Banda. Mereka adalah orang-orang yang lamban, tulisnya, yang hanya sedikit hal yang bisa diharapkan. Tetapi para pemimpin di Amsterdam menganggap kebrutalan tidak menyenangkan. Kemudian ada tulisan lainnya, yaitu kami berharap itu bisa dicapai dengan cara yang lebih modern.
Jadi tidak hanya Inggris yang beranggapan bahwa Barat sebagai ras unggul dalam cara Koen sebagai gubernur VOC di sini Belanda menggambarkan orang Banda sebagai orang-orang yang lamban. Ini juga menunjukkan bahwa Eurosentrisme benar-benar hidup di dalam ideologi bangsa Barat. Dengan hak politik dan militer yang diberikan kerajaan Belanda kepada VOC, Koen dan para direktur VOC yang menjabat pada masa ini sepakat untuk memusnahkan orang-orang Banda agar dapat menguasai Banda. Hal ini juga dituliskan di dalam Nathaniel's Nutmeg pada halaman 220 sampai 225. Kebrutalan Koen dalam memperlakukan orang Banda yang melawan dengan memenggal kepala gitu ya. Mereka menusukkan kepala yang telah dipenggal ke sebuah batang bambu untuk dipajang. Jadi menjadi peringatan bagi rakyat lain yang hendak melawan dan dianggap tidak moderat. Ini juga mendapat kritik dari pemimpin di Amsterdam. Koen merasa kesal dengan kritik ini karena kerajaan Belanda memberikan hak politik untuk merayakan atau menyatakan perang atau berdamai dengan para sultan di wilayah perdagangannya yang menolak sistem perdagangan monopoli. Koen dan para pemimpin Belanda menjadi representasi bangsa Barat yang menilai Timur sebagai ras yang hina dibanding Barat, sehingga mereka bisa mengeksploitasi masyarakat pribumi dengan semena-mena. Selain ras, kajian gender juga sangat melekat dalam teori orientalisme dan oposisi biner yang membentuk konsep ini gitu. Jadi berbeda dengan kuat dan maskulin yang biasanya disematkan untuk laki-laki, tapi bagi negara-negara barat, Timur dianggap sebagai perempuan, di mana Timur dipandang sebagai lemah, subordinate, dan feminin. Seperti yang dituliskan oleh Pat Burke, istilah ini diterapkan sejak era kolonial di mana Barat menjajah Timur karena anggapan bahwa Baratlah yang memegang kekuasaan atas negara lain. Selain itu, laki-laki dan perempuan dari Timur juga digambarkan melalui berbagai lensa dalam paradigma gender seperti eksotik gitu dan banci. Perempuan Timur dianggap eksotik tidak hanya dari warna kulit, melainkan dari cara berpakaian, bersikap. Sedangkan laki-laki Timur digambarkan sebagai banci karena dinilai lemah dan lamban. Lancaster menunjukkan kekhawatiran akan kesejahteraan moral anak buahnya. Oke, ini juga dituliskan di dalam catatan perjalanan Nathaniel's Nutmeg pada tahun 72, di mana Banten terkenal di Timur karena wanitanya yang bebas dan tidak bermoral, dan suasana hingar-bingar menggantung di kota seperti wabah tipus yang sering menimpa penduduknya. Lancaster sebagai kapten kapal Inggris ini merasa khawatir ya akan moral kru-krunya, karena ketika mendarat di Banten ada stereotip tentang Timur yang telah beredar di antara Barat. Jadi Banten dinilai sebagai daerah yang penuh dengan perempuan yang bebas dan tidak bermoral, dan pandangan ini merupakan representasi bahwa bangsa Timur dianggap bermoral rendah. Penggambaran akan kebebasan dan ketidakbermoralan perempuan di Banten inilah yang didefinisikan sebagai eksotik oleh Barat. Stereotip tentang gender, di mana Barat itu maskulin dan Timur sebagai sesuatu yang feminin, menjadi dasar penindasan yang dilakukan oleh Barat kepada Timur. Seperti yang ditulis juga di Nathaniel's Nutmeg halaman 194, pada masa penjajahan Inggris, laki-laki dan perempuan di Pulau Run diperlakukan seperti barang yang dapat digunakan dan dibuang setelah tidak diperlukan lagi. Dan ini akibat dari stereotip tentang perempuan Timur yang eksotik, yaitu yang bebas dan tidak bermoral. Jadi perempuan-perempuan di Pulau Run dieksploitasi secara seksual. Selain itu, laki-laki juga diperlakukan seperti budak karena stereotip Timur, laki-laki Timur itu lemah dan lamban, sehingga Barat bisa memperlakukan mereka dengan semena-mena. Demi menyelesaikan penindasan dan diskriminasi terhadap laki-laki dan perempuan di Pulau Run, para pemimpin suku di Pulau Run harus menandatangani perjanjian dengan pihak Inggris. Mereka mengajukan beberapa syarat kepada Inggris, dan sebagai gantinya, mereka terpaksa menyerahkan diri dan segala sumber daya yang ada di pulau mereka kepada Inggris. Di samping itu, catatan perjalanan Nathaniel's Nutmeg menggambarkan perempuan pribumi di Bali yang menerima kolonialisasi ganda, di mana perempuan sebagai kaum tertindas
di bawah sistem patriarki juga mengalami penindasan secara seksual oleh kru Belanda, yang dituliskan juga oleh Nathaniel Nutmeg pada halaman 50, bahwa Belanda sengaja menetap di Bali untuk mengeksploitasi gadis Bali demi memenuhi hasrat seksual mereka. Dan di sini perempuan Bali mengalami kolonialisasi ganda, seperti yang dikatakan oleh Spivak. Jadi perempuan itu menjadi kaum yang tertindas, baik di bawah budaya patriarki maupun hegemoni politik penjajah Barat sebagai subjek subaltern. Jadi tidak ada ruang di mana subaltern dapat berbicara. Seperti yang dikatakan oleh Spivak, perempuan benar-benar dibungkam di bawah hegemoni politik serta budaya sosial patriarki. Dan representasi mereka hadir sebagai korban budaya barbar di dalam narasi kolonial. Dalam penjajahan, Timur selalu mengalami degenerasi melalui penerapan kata. Kata yang mengandung nilai dan makna negatif, kalau di Nathaniel Nutmeg itu ada kata ganas atau savage, atau kata-kata sejenisnya digunakan secara berulang dan terus-menerus oleh Barat untuk menggambarkan Timur. Nutmeg juga menuliskan misi itu tidak berhasil, terutama karena keganasan orang-orang yang berjaga-jaga di tepi pantai dengan sengaja untuk memenggal semua kepala musuh-musuh yang bisa mereka kalahkan. Dan usaha masyarakat pribumi dalam melawan penjajah dianggap ganas karena berhasil membuat penjajah kalah di dalam upaya invasi mereka. Sebagai oposisi biner atas negara-negara Barat, kata savage dan kata-kata lain yang memiliki arti yang mirip dan dekat dengan savage seperti agresif, kemudian penyerang atau warlike people, terus dituliskan dalam Nathaniel Nutmeg halaman 82. Pohon-pohon pala itu dijaga dengan waspada oleh orang-orang yang agresif dan suka menyerang. Ini menunjukkan kata-kata degenerasi yang digunakan untuk melabeli Timur atau penduduk Nusantara yang inferior. Penggunaan kata-kata ini menyiratkan bahwa Timur itu biadab dan perlu diperadabkan. Kemudian, ketika membicarakan mengenai stereotip dan oposisi biner, kita juga akan membicarakan mengenai penindasan dan marginalisasi masyarakat pribumi dalam kolonialisme VOC dan EIC. Dalam Nathaniel Nutmeg dituliskan bahwa masyarakat pribumi di era kolonialisasi perdagangan laut tidak hanya dijajah atas wilayahnya, tapi juga kehilangan suara mereka sebagai subaltern. Pembungkaman suara masyarakat pribumi sebagai subaltern tercermin dalam tragedi perebutan wilayah yang dilakukan oleh penjajah. Sekarang Kepulauan Banda sepenuhnya berada di bawah kendali Belanda. Ini seperti yang dituliskan catatan perjalanan Nathaniel Nutmeg. Di sini kita bisa lihat bagaimana Pulau Banda serta pulau-pulau utara Ternate dan Tidore jatuh ke tangan penjajah Belanda karena masyarakat pribuminya tertindas dan termarginalkan oleh invasi dan pendudukan Belanda. Mereka kehilangan suara dalam mempertahankan wilayah mereka. Hal ini tentunya akan membuat masyarakat pribumi sebagai subaltern di tepi marginal. Jadi tidak hanya tertindas dengan brutal kemudian terpinggirkan karena penjajah Barat, masyarakat pribumi juga menderita kerugian besar atas sumber daya alam ketika tanah dan alamnya dieksploitasi oleh penjajah. Penduduk Run itu kan bergantung pada pulau tetangga ya, dan sejak dikuasai oleh Belanda, masyarakat pribumi ini menderita di tanah air mereka sendiri. Belanda marginalisasi keberadaan pribumi dengan memblokir segala aktivitas dari dan atau ke Pulau Run, bahkan untuk kebutuhan sehari-hari. Dan di Nathaniel Nutmeg juga dituliskan bahwa Run itu tidak memiliki cadangan air. Secara tradisional mereka bertahan dengan mengumpulkan hujan monsun pada guci dan tangki, kemudian menggunakan air dengan hemat selama musim kemarau. Dan sebagai akibat dari ketergantungan mereka pada pulau-pulau terdekat untuk persediaan sehari-hari, masyarakat ini menderita dan sekarat di bawah kolonialisme Belanda. Tidak hanya memblokir akses ke Pulau Run, Belanda juga menghabiskan lebih banyak persediaan daripada yang dikumpulkan oleh masyarakat Pulau Run.
Kondisi di mana masyarakat pribumi Pulau Rune hidup tanpa bantuan dari pulau-pulau terdekat ini berlangsung lama di bawah pendudukan Belanda. 15 tahun setelah pembantaian Ambon, Pulau Rune berubah menjadi tanah gersang yang tidak bisa lagi menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat pribumi. Mengenai pembantaian Amboina gitu ya, seorang pemberontak Belanda yang tiba di London dengan membawa berita yang meresahkan, ini juga dituliskan dalam Nathaniel's Nutmeg halaman 241. Setelah mengeruk pala dan juga rempah-rempah lainnya di Pulau Rune, Belanda itu tidak menanam kembali atau merawat pulau itu. Sebaliknya mereka mengambil semuanya sampai tidak ada yang tersisa dan pindah ke daerah lain untuk dieksploitasi. Ini menunjukkan bentuk penderitaan masyarakat pribumi Pulau Rune pada masa penjajahan Belanda yang dieksploitasi secara besar-besaran. Pulau Rune yang semula ditumbuhi pohon pala telah menghilang dan menjadi tanah tandus. Selain itu, ketidakberdayaan masyarakat pribumi yang dibungkam sebagai subaltern juga tercermin dari bagaimana masyarakat pribumi seolah-olah membiarkan Belanda merusak dan mengambil wilayahnya setelah dikuasai oleh Belanda. Nathaniel's Nutmeg juga menuliskan kemunduran Nusantara sebenarnya telah terjadi bertahun-tahun sebelumnya, dan para pemukim Belanda terbukti malas dan korup dan membiarkan perkebunan mereka yang dikelola dengan buruk hancur. Jadi di dalam narasi ini digambarkan bagaimana pulau-pulau yang pernah menuai hasil yang luar biasa telah hancur karena pemukim Belanda mengelola negara dengan buruk dan membuktikan mereka sebenarnya lamban dan juga korup. Spivak menyatakan dalam budaya kolonial, kelompok minoritas subaltern akan ditindas oleh kelompok mayoritas dan mereka tidak memiliki suara untuk melawan. Dengan demikian, karena pulau itu telah jatuh di bawah penjajahan Belanda, masyarakat pribumi tidak bisa lagi melawan penindasan Belanda karena mereka dibungkam di dalam upaya mempertahankan pulau itu. Kolonialisme tidak sekadar terjadi dengan memegang rakyat dalam cengkramannya ya, jadi dari segala bentuk dan isinya, tapi juga penjajahan ini menggunakan logika sesat untuk mendistorsi, menodai dan menghancurkan masa lalu orang-orang yang tertindas. Di dalam hal ini, ketidakberdayaan dan ketidakbersuaraan masyarakat pribumi di bawah penindasan dan marginalisasi penjajah meninggalkan pengaruh pada mentalitas masyarakat terjajah. Seperti yang dituliskan di dalam epilog Nathaniel's Nutmeg yang menggambarkan di mana masyarakat Pulau Rune telah diubah oleh kolonialisme. Catatan perjalanan ini juga menjelaskan bahwa masyarakat pribumi Pulau Rune tahun 1997 masa pasca kolonial tidak peduli dan tidak mengetahui sejarah kolonialisme pulau mereka. Dan kondisi ini menjadi representasi bahwa kolonialisme mempengaruhi mentalitas masyarakat terjajah. Akibatnya dari penindasan dan marginalisasi ini, masyarakat pribumi tidak terbiasa eksis atau hadir karena memang hidup di bawah sistem negara hegemonik yang tidak memberi ruang bagi kehidupan lokalitas mereka. Dan ini juga dituliskan oleh di Nathaniel's Nutmeg. Kalau kita menelusuri kehidupan mereka di era kolonial, penderitaan, pengalaman pahit, dan kisah-kisah yang penuh dengan kerugian ini bisa menjadi alasan mereka tampaknya tidak tahu apa-apa tentang sejarah pulau mereka. Bahwa mereka tidak ingin mengenang masa lalu mereka yang menyakitkan selama kehidupan mereka sekarang yang makmur. Dan ini juga ditulis dalam catatan perjalanan Nathaniel's Nutmeg di halaman 261. Dan Nathaniel's Nutmeg yang diterbitkan tahun 1999 karya Milton menggambarkan perjalanan pelayaran Belanda dan Inggris dalam mencari kepulauan rempah-rempah dengan detail. Milton berhasil menyampaikan dan menceritakan sejarah melalui perspektif barat. Dalam Milton's Nathaniel's Nutmeg dapat dibuktikan bahwa kolonialisme membawa kerusakan dan kerugian yang fatal, bahkan ketika diceritakan dari perspektif barat. Penjajahan masih mencerminkan kebrutalan. Selanjutnya adalah Travelogue yang kedua, karya
Alfred Russel Wallace, yaitu The Malay Archipelago. Di sini penulis ini menggambarkan bahwa sebagian besar usia mudanya sebagai naturalis yang bepergian ke seluruh dunia, salah satu perjalanannya itu membawa kebelahan dunia timur yang tercatat dan dia terbitkan ya sebagai The Malay Archipelago. Dari penjelasannya yang dituliskan menampilkan Eurocentris, di mana Wallace membanggakan Barat dan dirinya sendiri selama keberadaannya di timur. Contohnya adalah pada kalimat ini dia menunjukkan semangat Barat pada awal bab perspektif Eurocentris Wallace, bagaimana ia melihat penjajahan Jawa sebagai bentuk pencapaian. Jadi ada kebanggaan faktanya gitu bahwa Belanda dapat memperoleh kekayaan dalam jumlah besar dari penjajahan dan melihat Jawa hanya sebagai sumber pendapatan. Wallace kemudian dalam catatannya merekomendasikan sebuah buku tentang kolonialisme, mendorong para pembacanya untuk menerima gagasan kolonialisasi. Dan ini dikemukakan oleh Sandberg. Jika dalam narasi Eurocentris, keunggulan Eropa terlihat dari pencapaiannya dalam sistem ekonomi dan politik, teknologi dan kualitas hidup yang tinggi yang dinikmati masyarakatnya. Dan Eropa telah meremehkan sejarah budaya lain seperti yang diungkapkan di dalam Goody, yaitu pandangan yang dipegang Wallace bahwa ia melihat kependudukan Jawa sebagai pencapaian ekonomi dan politik oleh Barat tanpa memperhatikan budaya yang sudah ada pada Pulau Jawa. Dan ini juga dilanjutkan pada tulisannya, yaitu Wallace, bahwa penduduk pulau itu ya, kalau kita lihat ya, Eurocentrisme yang membingkai Eropa sebagai penggerak utama dan arsitek sejarah dunia, kemudian pembawa nilai dan akal dunia, lalu model kemajuan dan pembangunan tertinggi. Jadi mereka digambarkan sebagai yang beradab, sementara penduduk di pulau itu dianggap semi-barbar. Meskipun Wallace tidak menyebut penduduk asli sepenuhnya barbar, tapi semi-barbar, karena mungkin dia bertemu dengan penduduk pulau yang friendly atau yang beradab ya, dianggap beradab selama kunjungannya. Tapi tetap saja Wallace masih menuliskan bahwa pribumi itu adalah orang yang lebih rendah, dan ia memandang Eropa memegang sistem terbaik dalam menaklukkan negara yang dihuni oleh orang-orang yang lebih rendah. Perspektif ini berkaitan dengan gagasan bahwa Eropa adalah pusat peradaban dan puncak peradaban modern, seperti yang diungkapkan oleh Berenson pada tahun 2001. Dan ini juga dituliskan oleh Wallace, yaitu terkait dengan kondisi masyarakat maritim pada saat itu. Banyak penduduk asli yang bekerja sebagai tukang perahu, yaitu mengangkut barang sendiri untuk dijual atau barang Belanda ya. Banyak penduduk asli yang mengandalkan laut untuk mengangkutnya. Ini terlihat pada kata-kata yang telah dituliskan ya, terperosok ke dalam arus yang begitu kuat dan tinggi. Wallace sebagai orang Barat yang memiliki kemewahan perahu yang lebih modern tidak terbiasa dengan perahu yang digunakan penduduk asli. Jadi Wallace menyebutkan dalam catatannya bahwa dia hampir tenggelam di kapal yang membawa makanan. Kemudian Wallace mengejeknya sebagai perahu yang kecil dan menyedihkan. Jadi mungkin dianggap orang Barat itu memiliki teknologi yang lebih baik dalam hal pembuatan perahu. Tetapi Eurocentrisme Wallace dengan merendahkan perahu yang digunakan penduduk asli, yang sebenarnya setiap hari digunakan sebagai sesuatu yang menunjang aktivitas mereka, itu dikatakan benar-benar sesuatu yang tidak cocok untuk dipakai di laut atau untuk dipakai pergi ke laut. Selain perspektif Eurocentris dari penulis catatan perjalanan ini atau Wallace, kita melihat adanya oposisi biner antara Barat dan Timur. Barat dan Timur memiliki perbedaan dalam hal penampilan, kemudian atribut, budaya, dan aspek lainnya. Tapi perbedaan ini sering dipandang oleh Barat sebagai sesuatu yang lebih rendah atau aneh. Timur dipandang sebagai orang-orang atau ras yang sama sekali beda dari Barat. Timur biasa dianggap lebih rendah dari Barat, kemudian Barat adalah yang paling unggul.
Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Said bahwa cara Barat membahas, kemudian menggambarkan dan memberikan pengetahuan mengenai Timur itu bisa kita katakan jauh dari perspektif yang objektif. Jadi bagaimana seseorang berbicara mengenai Orient atau Timur lebih dari sekedar menggambarkannya. Jadi pada satu dan waktu yang sama, Timur itu dicirikan sebagai alien atau yang paling aneh. Dan ini kita bisa lihat dari kutipan catatan perjalanan Wallace bahwa status Barat dan Timur sebagai oposisi biner, di mana Barat dianggap sebagai ras superior dan Timur sebagai ras yang lebih rendah. Pendapat ini berasal dari pengalamannya melihat Timur diperintah oleh Barat sepanjang perjalanannya. Mirip dengan apa yang pernah dikatakan oleh Musafina bahwa pengetahuan tentang Timur ditangani oleh Barat untuk membangun operasi kekuasaan di antara mereka. Jadi adanya oposisi biner yang ditemukan di dalam teks merupakan pengetahuan yang dikonstruksi penjelajah Barat atau penulis catatan perjalanan ini untuk menunjukkan superioritas Barat dan inferioritas Timur. Pengetahuan dan kontrol yang dimiliki Barat ini menyebabkan Timur menjadi terpinggirkan, yang ditunjukkan oleh kutipan yang dituliskan oleh Wallace. Jadi sebagian besar pedagang pribumi di Nusantara melakukan transaksi sebagai mata pencarian mereka dengan mendapatkan cukup uang untuk bertahan hidup, dan hanya itu gitu. Dan penduduk asli biasanya tidak memiliki rencana dalam jangka panjang, jadi hanya menjalani semuanya hari demi hari. Sementara beda dengan persaingan bebas para pedagang Eropa yang mencoba mengumpulkan kekayaan yang sangat besar untuk menciptakan bisnis yang dapat berjalan sendiri di dalam waktu yang lama. Pengetahuan yang dimiliki orang Barat menyatakan bahwa Timur sama sekali tidak seperti mereka. Jadi orang Timur itu liar, kemudian para pedagang Eropa menggunakan pengetahuan ini untuk membuat penduduk asli berhutang, lalu memperkenalkan mereka kepada opium, kemudian kredit, yang sebenarnya penduduk asli tidak memiliki kapasitas untuk menolak tawaran ini. Jadi teknik ini atau strategi ini sebenarnya menjebak penduduk asli yang kemudian akan terjerat hutang dalam jumlah besar, lalu terpinggirkan hingga tidak pernah bisa keluar dari hutang karena memang terbatasnya pendapatan. Oke, meskipun teknik yang digunakan oleh pedagang Eropa ini jahat dan buruk, tapi Wallace itu sebagai penulis catatan perjalanan ini tampaknya tidak terganggu dan justru menunjukkan bahwa Eurocentrisme sebagai kepercayaan yang membuat tindakan jahat dan penjajahan tidak hanya mungkin, tapi dapat diterima atau dibenarkan. Karena dia menuliskan ya bahwa saya merasa sangat lega ketika semua kotak saya dan saya sendiri telah melewati dengan aman melalui ombak yang ganas yang dilihat oleh penduduk asli dengan bangga, mengatakan bahwa laut mereka selalu lapar dan memakan semua yang ditangkapnya. Mengenai budaya maritim nenek moyang Indonesia, bahwa penduduk asli Nusantara saat itu adalah pelaut yang hidup di laut dan sangat bangga dengan laut sekitar. Jadi kebanggaan yang dimiliki oleh penduduk setempat dianggap aneh oleh Wallace karena ia melihat laut sebagai hal yang berbahaya yang bisa melahap dirinya dan barang-barangnya. Tapi penduduk asli cukup bangga dengan bahaya yang dimiliki laut mereka. Yang mereka mengklaim laut berbahaya dan juga selalu lapar. Jadi peristiwa yang dituliskan selama perjalanan Wallace menunjukkan bahwa penduduk asli, baik yang memiliki pangkat tinggi maupun yang rakyat jelata, itu selalu berusaha mengakomodasi, kemudian menyenangkan Wallace. Dan upaya ini sebenarnya kan dilakukan untuk meningkatkan posisi mereka di mata Barat. Jadi dengan harapan bisa mendapatkan status yang lebih baik. Tapi upaya ini tidak berhasil karena bangsa terjajah merupakan kelompok marginal yang dianggap sebagai the othering atau pihak lain yang terpinggirkan oleh pemegang kekuasaan, dan di sini Barat. Jadi masyarakat Timur cenderung menjadi masyarakat yang diabaikan kemudian ditindas oleh penguasa yang memiliki keunggulan. Hal ini juga seperti yang dituliskan oleh Sungkar ya.
The Malay Archipelago karya Alfred Russel Wallace ini adalah catatan sejarah kayak kehidupan masyarakat adat Indonesia selama tahun 1800-an. Tulisan ini mengungkap marginalisasi masyarakat adat di Nusantara pada masa itu. Jadi ada pola pikir Eurosentris yang dipegang Wallace yang memang terlihat dari tulisannya yang memiliki kecenderungan terhadap penjajahan dan juga penduduk pulau. Jadi Wallace percaya bahwa penjajahan Belanda kepada Jawa itu adalah sebuah pencapaian luar biasa oleh Barat karena dapat memperoleh kekayaan alam dalam jumlah yang cukup besar gitu dan pendapatan yang tinggi dari Barat gitu ya, menunjuk Eurosentrisme yang ada pada orang Barat di masa itu. Penduduk asli Indonesia diperlakukan dengan buruk selama kependudukan Belanda, meskipun ada penduduk pulau yang memiliki pangkat lebih tinggi gitu ya, tapi tetap diperlakukan sebagai othering gitu dan ada pembanding. Di sini fenomena othering itu juga dapat dilihat dari tulisan Wallace maupun Milton pada Nutmeg. Jadi memang masyarakat itu terutama Orient atau Timur dianggap sebagai yang lebih rendah. Kemudian sesuatu yang othering dan fenomena ini itu dengan adanya fenomena othering karena untuk pribumi itu menyadari ya posisi mereka, tapi mereka masih berusaha untuk mendapatkan dukungan gitu dari Barat, kemudian mencoba mendapatkan posisi ataupun status. Gitu. Dengan kondisi penduduk seperti ini ya, terutama di masa Belanda, tentu mengubah kepercayaan dan juga gaya hidup penduduk di pulau. Penduduk pulau misalnya yang awalnya memiliki pandangan tinggi, kemudian memusatkan kehidupan mereka pada laut, kemudian berubah karena dikontrol oleh Belanda. Ketika pada masa itu laut diandalkan sebagai mata pencarian mereka, kemudian sebagian besar dari mereka beralih menjadi bekerja untuk Belanda. Dan meskipun kondisi maritim penduduk pulau semakin menurun, tapi masih ada sebagian penduduk pribumi yang mempertahankan kepercayaan dan gaya hidup maritim pada masa penjajahan dan marginalisasi yang mereka terima. Demikian pembahasan materi mengenai sastra maritim dari perspektif penjelajah Barat melalui catatan perjalanan pelayar Barat yaitu Alfred Russel Wallace dan juga Milton dengan mengaplikasikan teori postkolonialisme. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.